misalnya contoh dalam kalimatnya itu kayak gini nih. Rifah, kah bu, kadia gerak sakedap. Nah biasanya kayak gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Wilujeng tepang desa sareng abi Rifah Nur Alpia di channel YouTube Rifah Nur Alpia. Tadi dinten ayeuna abi hoyong ngabahas cara atanapi kata anu biasa digunakan ku orang Sunda pami disauran ku sepuh atanapi ku murang kalih atanapi ku rerencangan gitu. Tah kata-kata iya memang kata-kata anu lazim digunakan atau anu biasa kadangu di daerah Bandung nyata di daerah abi nyarira gitunya. Tah pami misalnya teh aya kata-kata nu benten ya misalnya di Cirebon mah naon, nah di Majalengka mah naon, nah di Sumedang mah naon, sok komen di handap ame sadayana terang gitu bahwa tange ngajawab panggerot teh benten-benten gitu. Tah tapi sateacan kana videona tong hilap di subscribe heula sareng tong hilap di like heula pami resep kana video abi. Oke tong hilap di follow Instagram abi di dieu. Ameh tiasa komunikasi deui lebih lanjut, ameh tiasa silaturahmi deui gitu. Tapi dina videona abi bade nganggo bahasa Indonesia sapertos biasa. Da bahasa Sunda mah disimpenna dina pembukaan hungkul gitu. Supados universal janten sadayana terang gitu. Bahwa di Sunda teh pami ngawaler panggero atau menjawab panggilan dari seseorang itu jawabannya kayak gimana gitu. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, yang pertama itu ada kata kah. Kata kah ini biasa digunain buat anak perempuan yang memang menjawab panggilan dari orang yang lebih tua atau orang yang lebih kecil. Nah, kata kah ini kata memang halus banget ya, jadi sopan banget atau formal gitu. Nah, kalau misalnya contoh dalam kalimatnya itu kayak gini nih. Rifah, kah bu, kadia gerak sakedap. Nah biasanya kayak gitu tuh contohnya. Nah terus yang kedua itu ada kata kulan. Nah kulan ini merupakan kata untuk menjawab panggilan seseorang tapi untuk laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya yang dipanggilnya itu laki-laki, jawabnya itu kulan. Kalau misalnya yang dipanggilnya itu perempuan, jawabnya itu kah. Jadi sesuai dengan objek ya, bukan sesuai dengan subjek yang manggilnya, tapi yang dipanggilnya teh siapa gitu. Kata kulan ini juga termasuk kata yang formal atau yang halus gitu dan sopan banget gitu. Nah contohnya itu kayak gini nih. Jang kadia gerak kulan mohon pak sakedap. Nah biasanya kayak gitu tuh. Jadi emang itu mah buat sama ya, buat yang lebih tua sama kalau misalnya kita dipanggil sama anak kecil. Soalnya kalau misalnya anak kecil pakai bahasa kasar nanti jadi udah gedenya juga bakalan jadi ngomongnya itu kasar gitu. Nah kenapa kalau untuk anak kecil itu lebih baik kita pakai kata formal, soalnya kan anak kecil mah masih polos gitu, belum bisa ngebedain ini teh kasar gitu, ini teh nggak sopan. Nah jadi kalau ke anak kecil mah lebih baik pakai kata halus aja gitu, biar kalau udah gede dia bisa mikir sendiri, oh iya kenapa dulu teh diajarnya kayak gini, karena itu teh bahasanya sopan gitu ya. Jadi kalau ke anak kecil mah lebih baik pakai kata sopan aja atau kata halus atau kata yang formal gitu. Misalnya gini dah. Kadia gerak kulanjang ke sekedapnya. Nah biasanya kayak gitu tuh. Terus yang ketiga itu ada gini nih, suka gini nih. Nah cuman aja gitu ya, kayak Nisa Sabian. Nah yang ketiga itu ada Nah itu biasanya dipakai buat teman-teman sebaya. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya buat kita ke orang tua tapi itu nggak sopan banget, jadi kayak, karena kalau misalnya agak jawab aja itu tuh kayak jutek jutek gitu, jadi nggak sopan. Tapi kalau ke teman mah oke aja ya, fine aja gitu, nggak apa-apa. Nah contoh dalam kalimatnya itu kayak gini nih. Pah, nah itu tuh biasanya sambil males gitu geningnya, suka sambil males, mukanya sambil jutek gitu ya. Ya biasanya kayak gitu tuh. Tapi nggak boleh ya digunain buat ke orang tua. Tapi emang suka ada yang gunainnya buat ke orang tua, tapi mendingan pakai kata kah apa kulan aja deh. Dan terus yang keempat itu ada kata naon. Nah naon itu kan kalau misalnya di bahasa Indonesianya itu apa ya, apa lain apa nanya iba arti naon naon itu artinya apa, emang apa gitu, bukan maksudnya saya nanya artinya apa, enggak, artinya itu apa gitu. Nah
Kata naon ini biasanya digunain buat sama teman sebaya, tapi kalau sama orang tua juga kadang suka ada. Nah, kalau naon itu bahasa loma gitu, bahasa biasa. Jadi buat anak kecil bisa, buat orang tua bisa, cuman memang agak kurang sopan sedikit gitu. Contoh dalam kalimatnya kayak gini nih. Pah, tadi gerasa kedap. Naon mah? Nah, biasanya kayak gitu tuh. Kalau untuk kata naon, atau misalnya terima panggilan dari teman, misalnya kayak gini. Halo, Pah. Naon euy. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Nah, terus yang kelima itu ada kata euy. Nah, euy paling banyak itu digunain sama teman-teman atau sama bapak-bapak yang sama temennya, pokoknya sama teman aja deh. Kalau misalnya udah deket itu euy gitu ya. Euy. Nah, contoh dalam kalimatnya kayak gini nih. Rifa, euy, kemana woi mana tara ningali. Nah, biasanya kayak gitu tuh kalau untuk penggunaan kata euy. Kata euy ini saya tuh sering dengan kalau misalnya orang itu papasan di jalan, apa ketemu di jalan gitu, baru ketemu lagi kan suka euy gitu ya. Nah, jadi kalau kata euy ini diomonginnya kayak teriak-teriak gitu ya. Nah, segitu aja nih Badaya Sunda yang aku tahu nih, kata-kata dalam sehari-hari buat ngejawab panggilan dari seseorang gitu, atau nembalan panggero gitu ya. Tapi memang beda-beda setiap kotanya itu gitu. Nah, misalnya aku lantai di ditu majang istri, nah kah teh yang pameget di ditu manya. Tapi beda-beda ya, soalnya Sunda mah memang sama, bahasanya sama, tapi penggunaannya sama. Apa, lemes, hal lemes, loma sama kasarnya yang berbeda gitu. Kan di Bandung mah misalnya kalau dahar itu kasar, nah di mana mah dahar teh lemes gitu atau loma gitu. Kan kalau di Bandung mah dahar teh memang kasar, nggak loma tapi kasar gitu ya. Kalau lomanya mah tuang gitu. Kan kalau di kota mana apa kota mana mah dahar teh udah loma gitu, udah termasuk kata-kata ya sehari-hari aja gitu. Nah gitu, jadi beda-beda ya sebenarnya mah, bahasanya mah sama, bahasa Sunda ya, bahasa Sunda gitu-gitu gue kene, cuman penempatannya yang berbeda gitu guys. Kalian boleh share di tempat kalian kalau ngejawab panggilan itu kayak gimana, boleh banget di share di bawah supaya kita semua tahu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita travel, apa main kemana, apa main ke kota mana, itu tuh nggak akan kaget gitu, nggak akan bilang iya lu kasar pisannya Riosna gitu ya, nggak akan, karena kita udah tahu oh memang di sana mah bahasanya udah loma, udah biasa gitu kalau ngomong kayak gitu teh gitu. Jadi share di bawah supaya kita semua tahu, supaya aku juga tahu, soalnya aku di sini juga masih belajar bahasa Sunda ya. Soalnya aku kan bukan ahli bahasa Sunda, bukan ahli budaya juga, tapi aku tuh cuman mau share aja gitu, karena sebagai aku, karena aku merasa sebagai orang Sunda, jadi aku harus mempertahankan bahasa sendiri gitu. Oke, segitu aja nih. Hatur nuhun pisan karena tos nyakseni, hatur nuhun pisan karena tos ngasupport. Mudah-mudahan arurang tiasa patepang di dina sanes waktos, dina kayaan sehat walafiat. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.